Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat menanggapi respon dari teman-teman yang bertanya terkait dengan video-video kami ya. Apa sih hubungan esai atau jawab pertanyaan pada saat esai serta jawabnya dengan wawancara gitu? Apa ada hubungannya atau tidak ada hubungannya? Kalau ada hubungannya yang mana hubungannya gitu ya? Nah, tapi sebagai bentuk dukungan kepada channel Eva Privat, teman-teman dipersilakan untuk subscribe, like, komen, serta share video-video terbaru dari kami. Ya, oke. Ini ada beberapa komentar ya, ada yang positif, ada yang negatif juga ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini misalkan dari Pak Muslimin. Pak mau tanya, apa hubungannya dengan esai di mana? Kenapa tidak dijelaskan pertanyaan mana yang related dengan esai yang sudah kita buat? Oke, tolong dijelaskan Pak. Oke. Kemudian dari dulu juga yang ditanyain wawancara sesuai pertanyaan esai, cuma urutannya saja yang diacak. Oke. Kemudian apakah jawaban pada saat wawancara itu harus sama dengan yang esai? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya ada satu video kami terkait dengan wawancara yang paling baru, kemudian ada komentar-komentar ini. Nah, itu yang akan kita coba jawab ya. Nah, pada saat esai ya, pada saat esai itu ada 5 soal ya. Ada 5 soal atau ada 5 pertanyaan. Nah, tapi beranak-anak ya, ada 1A, 1.1, 1.2 dan seterusnya. Kemudian di video kami sebelumnya itu masalah kompetensi ya, wawancara itu saya menyebut ada 8 kompetensi. Ada 8 kompetensi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan di 8 kompetensi ini sebarannya ada di mana saja nih di soal-soal wawancara ya. Oke, padahal sebenarnya ada sih video sebelumnya terkait dengan esai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan 5. Ya, tapi mungkin teman-teman yang bertanya ini tidak melihat ya yang mana. Oke. Nah, sekarang kita cek satu persatu soal esai untuk menyesuaikan apakah itu related dengan kompetensi yang saya sebutkan ya. Untuk yang pertama misalkan ya, lu kok gini. Apa yang memotivasi, ini pertanyaan pertama esai ya. Nah, ini soal nomor 1 nih. Ya. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru? Ya. Nah, untuk ini ada turunannya 1.1, 1.2, 1.3 gitu ya. Untuk 1.1, apa yang motivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan ya untuk mewujudkan motivasi tersebut? Kemudian apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Nah, untuk 1.1 dan 1.2 ini adalah kompetensi yang saya sebutkan dan sebut sebagai kompetensi misi dan tujuan ya. Nah, di misi dan tujuan ini yang harus kelihatan itu yang pertama itu adalah terpanggil jadi guru. Terpanggil jadi guru. Itu bisa dilihat di sini nih. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Ya. Kemudian memutuskan untuk jadi guru atau menetapkan diri ya. Menetapkan diri jadi guru atau jadi pengajar. Nah, itu ada di sini semua nih, yang ini nih. Ya. Kemudian ini juga kalau ini langsung nih. Memiliki kelebihan menjadi guru. Memiliki kelebihan untuk menjadi guru, ya. Menjadi guru. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya hubungannya apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya, berikan dampaknya dan seterusnya. Apa mendorong ini. Kalau ini kompetensi yang berbeda nih, ya. Kalau ini tadi kompetensi misi dan tujuan ini satu. Nah, sekarang ini adalah kompetensi yang kedua, ini adalah memulai tindakan. Memulai tindakan, ya. Itu ada kata kuncinya ini. Perubahan, inovasi ya, ini kata kuncinya nih memulai tindakan nih. Ya. Apa yang harus muncul di sini seperti saya jelaskan di video sebelumnya? Yang pertama adalah
yang harus muncul itu adalah harus kelihatan inovasinya apa, idenya apa, ya, proaktif, mandiri, ya, kemudian ada ide, inovasi, hal baru. Nah, kalau inovasi kan selalu terkait dengan hal baru ya. Nah, jadi teman-teman yang masih bertanya apa hubungannya, ada hubungannya. Tapi tidak mungkin pertanyaannya sama gitu ya, tidak mungkin pertanyaannya sama. Kompetensi yang digali sama, tapi pertanyaannya boleh saja berbeda gitu, ya. Oke, selanjutnya lagi ya, selanjutnya. Untuk soal nomor 2 di esai, ya. Berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi suatu tantangan. Kesulitan apa yang Anda alami saat bekerja dan seterusnya, ya. Nah, kalau ini bekerja sama seperti saya jelaskan di video sebelumnya, ini ada kata kunci bekerja sama nih. Langsung tahu nih ya. Nah, itu adalah terkait dengan kompetensinya. Kalau ini kompetensinya adalah membangun kerjasama. Yang ketiga ya, membangun kerja sama positif. Nah, nih, ya. Nah, ini juga masih tetap nih, ini gabungannya nih. Membangun kerjasama positif, ini masih sama nih, ya. Kemudian yang ini, kesulitan ya, kegagalan, penolakan. Nah, ini terkait dengan daya juang. Daya juang, ya. Ini yang kompetensi yang keempat, ya. Nah, bagaimana hasilnya, kapan waktu kejadiannya? Oke, nah itu. Seperti itu ya, jadi sudah lihat ya, dari 2 pertanyaan esai, nomor 1 dan nomor 2 itu sudah ada 4 kompetensi yang digali oleh asesor. Ya. Kemudian, nah ini saya sedikit mau menjelaskan, karena di mana-mana itu akan ada selalu pertanyaan seperti ini ya. Kalau esai ya, karena harapannya itu kita menjelaskan dengan konsep STAR. Ya, ada video kita terkait dengan STAR, ada juga dengan SEER. Ya. SEER ini terkait, nah ini waktu nih. Ini terkait dengan similarity, kesamaan, dampak, impact ya, dan waktu. Nah, waktu. Jadi selalu ada pertanyaan terkait waktu, ini terkait waktu. Kemudian ini STAR, ini adalah situasi. Ya. Situasi. Kemudian action, ini result, hasil. Itu kenapa selalu ada pernyataan ini. Bagaimana hasilnya? Ya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 2. Kita lihat pertanyaan nomor 3. Permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda menghadapi situasi yang paling menantang atau sulit. Nah, coba kita lihat. Ya, ini terkait dengan yang mana? Coba lihat pertanyaan 3.1, ini masih pertanyaan menantang. Upaya apa yang Anda lakukan? Pertimbangan. Kalau ini terkait, ini hanya satu kompetensi nih. Ini kompetensi mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan. Kenapa ini kompetensi mengambil keputusan atau pengambilan keputusan? Lihat nih, ini kan ini. Pertimbangan-pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan. Ini jelas katanya di sini nih. Ya. Dari seperti itu ya. Nah, ini muncul lagi nih. Kapan waktu kejadiannya? Sebisa mungkin ini kalau ini harus terbaru ya. Harus yang terbaru. Kemudian bagaimana hasilnya atau result ya. Jadi ini sudah kompetensi yang ke-5 dari total 8 kompetensi ya. Jadi saya melihat ya, berdasarkan analisis saya dan video-video dari YouTube teman-teman berbagi, saya melihat bahwa tidak semua kompetensi itu digali pada saat esai. Ada kompetensi yang tidak digali dan hanya digali pada saat wawancara. Oh, sekaligus saya juga menjawab. Ada tadi pertanyaan 1 di awal itu, apakah harus sama antara esai dan jawaban esai dengan jawaban pada saat wawancara? Jawabannya tidak harus sama. Kan boleh saja seseorang memiliki lebih dari 1 pengalaman, ya. Tapi sangat mungkin asesor itu kalau jawabannya sudah tidak jelas,
kemana-mana, boleh saja nanti dikonfirmasi ke jawaban esainya Bapak Ibu, ya. Karena asesor itu meskipun bukan dia yang memeriksa esai Bapak Ibu, dia punya akses untuk memeriksa esai Bapak Ibu untuk mencocokkan, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, ya. Ini, perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Nah, ini juga hanya satu kompetensi nih. Ini adalah kompetensi terkait dengan kompetensi yang saya sebut dengan kompetensi belajar terus-menerus. Ya, ini sudah kompetensi ke-6 nih. Belajar terus menerus, ya. Nah, ini jelas, ya. Apa yang dilakukan? Nah, ini, ya, seperti itu, ya. Dan selalu ada waktu kejadiannya, bagaimana hasilnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya dengan guru, rekan sejawat, tokoh masyarakat maupun lainnya, misalkan dalam perlombaan riset, persembahan dan seterusnya, ya. Ini juga hanya ada satu kompetensi nih yang ditanyakan di sini. Ini adalah kompetensi pembimbingan. Pembimbingan, ya. Ini kompetensi pembimbingan, ya. Ini kompetensi yang ke-7, ya. Jadi sama seperti saya sebutkan di video sebelumnya, ada 8 kompetensi. Ternyata di esai itu hanya ada 7 kompetensi yang dinilai, ya. Yang tidak ada adalah kompetensi kematangan emosi, ya. Nah, jadi silakan dicek video kami sebelumnya terkait dengan 8 kompetensi yang dinilai, apa pertanyaannya, apa saja kemungkinan pertanyaannya, dan apa saja jawaban yang diinginkan oleh asesor, ya. Jadi ini video ini untuk sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas atensi untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, ya. Sekali lagi, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan di-share, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.